Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 413. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Telah kehilangan kontak, hati semua orang tenggelam. Kaisar bela diri Ansu buru-buru mengirim orang untuk pergi ke camp rahasia pelatihan elit untuk melihatnya. Markas besar Istana Penegak Hukum yang kehilangan kontak dengan camp rahasia juga mengirim orang untuk memeriksa. Setelah hampir beberapa mil dari camp pelatihan elit rahasia, mereka segera mencium bau darah yang menyengat. Mereka mempercepat langkahnya. Dan betapa terkejutnya mereka di saat melihat camp pelatihan elit telah dihancurkan. Mayat-mayat berserakan di tanah dan juga banyak abu berbentuk manusia. Semuanya telah hancur lebur tanpa menyisakan apapun. Berita tentang hancurnya camp pelatihan rahasia menyebar dengan cepat ke seluruh Wuyu. Organisasi Dao Surgawi, aku ingin kalian mati. Saya heran dari mana orang-orang organisasi Dao Surgawi ini mengetahui lokasi alam rahasia. Satu persatu raksasa kuat dari Istana Penegak Hukum dan Istana Berkabut bangkit. Bahkan banyak para pejabat Istana Penegak Hukum sangat marah, sehingga hampir muntah darah di tempat. Karena di camp rahasia itu anak dan keponakan mereka berkultivasi di sana. Dan mereka diharapkan untuk mewarisi mantel mereka di masa depan. Tetapi sekarang semuanya telah mati, mayat tidak tersisa. Ini terlalu menyedihkan. Saat ini gempa besar terjadi lagi di Wuyu. Semua kekuatan utama tercengang dan tidak ada yang bisa tenang. Semua kekuatan berdiskusi. Organisasi Dao Surgawi menjadi fokus perhatian. Xin berpindah ke sebuah kota, di mana di kota ini Qin Chen bersembunyi. Ketika berbagai kekuatan sedang berdiskusi, tiba-tiba Qin Chen keluar dari persembunyiannya dan muncul di tengah-tengah kota. Di depan semua orang yang ada di kota itu, Qin Chen kemudian berkata, organisasi Dao Surgawi saya sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden di camp rahasia Istana Penegak Hukum. Mata semua orang menatap sosok yang memakai topeng yang melayang di udara. Bahkan ada juga beberapa orang dari Istana Penegak Hukum yang ada di kota itu. Namun terlihat mereka semua gemetar karena takut. Bahkan camp pelatihan jenius dihancurkan oleh orang ini. Jika mereka naik, mereka mungkin hanya akan mati konyol. Namun sesaat mereka mengirim berita agar orang kuat Istana Penegak Hukum bisa secepatnya datang ke sini. Pada saat ini di atas langit, Qin Chen kemudian berkata lagi, terima kasih Kekaisaran Xuanyuan karena telah memberikan informasi yang berharga. Jika tidak, organisasi Dao Surgawi saya tidak akan tahu di mana lokasi camp pelatihan rahasia Istana Penegak Hukum berada. Penghargaan untuk menghancurkan camp pelatihan Istana Penegak Hukum adalah setengah milikmu. Qin Chen berkata dengan suara yang keras. Kemudian Qin Chen menambahkan, untuk orang yang mati, organisasi Dao Surgawi saya turut sangat berduka. Saya berharap Istana Penegak Hukum mengambil pelajaran dan menjadi orang baik di masa depan. Anggap ini sebagai peringatan. Setelah mengatakan ini, Qin Chen melarikan diri langsung menghilang masuk ke dalam kehampaan, menyelinap pergi, seperti biasa tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Begitu dia pergi, seluruh kota mendidih. Percakapan pribadi terdengar di mana-mana. Satu persatu membicarakan hal ini. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Peng Xiaoyu. Meraung. Peng Xiaoyu yang pura-pura terluka saat ini hampir benar-benar memuntahkan darah. Dia dibuat sangat marah, giginya sangat sakit, dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskan api kemarahannya. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki keluhan dengan organisasi Dao Surgawi ini. Tetapi mengapa organisasi Dao Surgawi ini selalu menariknya untuk terlibat? Dia tahu betul bahwa pihak lain berbicara omong kosong. Kekaisaran Xuanyuan sama sekali tidak bekerja sama dengan organisasi Dao Surgawi.
Dan informasi itu tidak diberikan oleh Kekaisaran Xuanyuan. Selain itu, dia sudah bekerja sama dengan San Guanxier. Dia tidak mungkin menargetkan istana penegak hukum. Namun hanya 2 orang yang tahu tentang kerjasama antara dia dan San Guanxier. Orang-orang istana penegak hukum tidak tahu yang sebenarnya. Di sisi lain, di istana penegak hukum saat ini semua orang sangat marah kepada Kekaisaran Xuanyuan. Ternyata itu ulah Kekaisaran Xuanyuan. Pantas organisasi Dao Surgawi tahu banyak hal. Kekaisaran Xuanyuan sialan. Mereka telah berulang kali menargetkan istana penegak hukum saya. Apakah mereka benar-benar berpikir istana penegak hukum saya tidak dapat menghancurkannya? Kaisar Xuanyuan, anjing itu tidak bisa mengubah makanannya. Saya akan membuat mereka membayar atas semuanya. Di kota Guhua, orang dari Kekaisaran Xuanyuan memenggal murid istana penegak hukum saya, Baleng. Dan sekarang mereka bekerja sama dengan organisasi Dao Surgawi untuk kejahatan yang tak termaafkan. Para ahli kuat yang ada di markas besar istana penegak hukum meraung dengan aura pembunuh, mengancam untuk secepatnya menaklukkan Kekaisaran Xuanyuan. Di sisi lain, beberapa ahli senior istana penegak hukum bergegas ke kota tempat Qin Chen muncul terakhir kali dan dengan teliti mencari jejaknya. Namun bagaimanapun mereka mencari jejaknya, hasilnya tetap sama, 0 besar, tidak ditemukan jejak apapun. Di sisi lain, Kaisar bela diri Ansu dan yang lainnya yang telah memblokir kota Haogoang dan melakukan pencarian dengan ketat. Mereka juga tidak menemukan jejak satupun orang organisasi Dao Surgawi. Ini membuat mereka sangat marah. Kota Haoguang diperiksa di dalam dan di luar, bahkan menggali ke dalam tanah. Mustahil bagi ahli Martel Emperor untuk bersembunyi. Tapi mereka tetap saja gagal, tidak menemukan jejak pihak lain. Kaisar bela diri Ansu sangat marah, paru-parunya hampir meledak. Dia datang dari markas besar istana penegak hukum dan berlari sepanjang jalan. Tetapi dia tidak mendapat apa-apa. Tidak ada satupun anggota organisasi Dao Surgawi yang ditangkap. Tetapi istana penegak hukum menderita kerugian besar. Penghinaan. Istana penegak hukum benar-benar ditampar di mata dunia. Reputasi istana penegak hukum benar-benar menurun drastis. Kemudian istana penegak hukum menggeser target dan fokus pada Kekaisaran Xuanyuan. Kekaisaran Xuanyuan berkomplot dengan organisasi Dao Surgawi, membocorkan lokasi kem rahasia. Setelah melakukan beberapa pertimbangan, di hari esoknya Kaisar bela diri Ansu memimpin pasukan istana penegak hukum dan menyerang benteng Kekaisaran Xuanyuan. Kekaisaran Xuanyuan yang memang menyimpan dendam kepada istana berkabut dan istana penegak hukum juga tidak menahan diri. Kedua belah pihak berperang. Melihat ini, Peng Xiaoyu nampak ingin muntah darah. Dia buru-buru menghubungi San Guanxier agar untuk menghentikan tindakan istana penegak hukum. Pada saat Kekaisaran Xuanyuan dan istana penegak hukum berperang, di tempat lain terlihat Qin Chen sedang menyusun formasi teleportasi dan diam-diam akan meninggalkan Wuyu. Karena dia merasa sudah waktunya untuk pergi dari sini dan menuju tempat selanjutnya, yaitu menuju markas keluarga Ji. Mokara dan lainnya juga sudah aman di dalam cakram Gyo Qiankun. Perhatian istana penegak hukum telah terganggu sepenuhnya olehnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menghubungi Ji Ruyu. Faktanya semua rencana Qin Chen berjalan dengan lancar. Sesuai dengan yang diharapkan, konflik antara Kekaisaran Xuanyuan dan istana penegak hukum telah menarik perhatian San Guanxier dan Peng Xiaoyu. Keduanya pasti bergegas keluar untuk menyelidiki kebenaran. Qin Chen terus bergegas pergi menggunakan formasi teleportasi secara acak di sepanjang jalan. Kadang-kadang juga melewati kekosongan, melewati sejumlah besar kota. Ini adalah rencana Qin Chen. Dia tidak akan memberi pihak lain kesempatan sedikit pun untuk mendeteksinya. Bahkan jika hanya ada sedikit resiko, dia akan menemukan cara untuk menghapusnya. Walaupun dengan cara ini perjalanan menuju ke markas keluarga Ji akan sedikit lebih lama, itu lebih baik daripada harus mengekspos dirinya sendiri. Pada saat Qin Chen bergegas pergi dari Wuyu,
Pada saat yang sama, di tempat lain di Wuyu, di sebuah gunung yang tersembunyi, terlihat dua sosok sedang mengintai di sini. Itu adalah Molly dan iblis api merah. Terlihat Molly masih saja tergoda dengan tubuh mulus Hongyan. Keduanya berbicara sebentar sebelum akhirnya ada yang mendekat. "Seseorang akan datang," kata iblis api merah. Pada saat ini di langit, sebuah tim yang terdiri dari banyak orang bergegas dengan cara yang cepat. Orang-orang ini memakai baju besi Istana Penegak Hukum. Mereka adalah tim Istana Penegak Hukum. Pemimpinnya adalah seorang ahli martial emperor tahap tengah. Melihat itu, iblis api merah langsung keluar dari persembunyiannya, melesat dan muncul di depan tim Istana Penegak Hukum ini. Siapa itu? Kemunculan iblis api merah dan Molly mengejutkan orang-orang Istana Penegak Hukum itu. Mereka langsung bereaksi, memegang senjatanya masing-masing, bersiaga, siap untuk melakukan serangan. "Apakah kalian tidak mengenaliku?" kata iblis api merah. Pemimpin tim itu memandang wajah Hongyan dan melihat kostum Istana Penegak Hukum yang dipakainya. "Tuan ini, apakah dari Istana Berkabut?" kata pemimpin itu. "Kalau tidak, bagaimana menurutmu?" kata iblis api merah seraya mengeluarkan sebuah token. Token ini murni dan putih. Itu adalah tanda eksklusif Istana Berkabut. Hanya orang tertentu di Istana Berkabut yang memilikinya. Termasuk Hongyan, dia memilikinya. "Ternyata itu penguasa Istana Berkabut," kata pemimpin itu. Dia menghela napas lega, seraya menyimpan kembali senjatanya. Yang lainnya juga menghela napas lega dan menyimpan kembali senjatanya masing-masing. "Aku akan menyampaikan perintah kepadamu," kata iblis api merah seraya mendekat ke arah pemimpin itu. Pemimpin itu mengangguk dengan hormat. "Karena Tuan yang memberi perintah, maka saya..." Sebelum kata-katanya selesai, iblis api merah yang berjalan ke arahnya tiba-tiba bergerak. Boom! Terlalu cepat. Iblis api merah seperti listrik. Sesaat wajahnya sangat mengerikan. Di tubuhnya energi sihir hitam melonjak. Tangannya seperti kilat dan langsung menusuk tubuh pemimpin itu. "Tuanku, kamu..." Pemimpin itu terkejut, panik dan buru-buru mendesak esensi sejati di tubuhnya, berusaha melawan. Namun iblis api merah sudah siap. Lawan tidak diberi sedikit pun kesempatan untuk bereaksi. Tangan iblis api merah semakin dalam merobek tubuh pemimpin itu. Pemimpin itu langsung memuntahkan darah, tidak bisa melakukan perlawanan. Sesaat kemudian darah dan kekuatannya langsung diserap dan mengalir ke dalam tubuh iblis api merah. Menjerit, pemimpin itu berubah menjadi mumi. Wajahnya keriput, darahnya hilang, dan dia jatuh terkulai ke tanah. Tubuh iblis api merah nampak lebih segar, dan aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Nyaman, sangat nyaman, layak menjadi manusia tingkat atas. Itu telah memulihkan kultivasi saya begitu banyak. Jie, sangat nyaman. Iblis api merah menyeringai, dia sangat bersemangat. "Tuanku, Anda..." Ahli Istana Penegak Hukum lainnya melihat iblis api merah dengan ngeri, dan satu persatu mengangkat senjata mereka. Jie, hanya kalian, Molly, bunuh," kata iblis api merah. Molly langsung menyeringai, dia langsung melesat dan terjun ke kerumunan seperti serigala lapar. Serangkaian jeritan terdengar, pertempuran berlangsung cepat dan berakhir dengan cepat. Sebelum satu batang dupa habis dibakar, seluruh tim Istana Penegak Hukum telah dihancurkan. Tidak ada yang tersisa. Setelah itu semua esensi darah diserap. Hanya tersisa banyak mayat mumi tergeletak di tanah. Jie, nyaman. Iblis api merah dan Molly menyeringai. Aura keduanya semakin menakutkan dan kekuatannya meningkat. "Pergi, mari kita cari yang berikutnya," kata iblis api merah sebelum akhirnya dia dan Molly menghilang dari sana. Beberapa tim Istana Penegak Hukum dihancurkan oleh iblis api merah dan Molly. Seperti sebelumnya, setiap tim dihancurkan, esensi darahnya diserap sampai tidak tersisa. Berita banyak tim Istana Penegak Hukum dibantai kembali kepada Kaisar Bela Diri Ansu. Dia berpikir itu adalah ulah organisasi Dao Surgawi.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.